habis sudah waktunya, yalah kelelahan. Tapi mulailah mentransendensikan diri. Itu dibaca juga seberapa kita bisa. Mulai duduk, kita mungkin duduk di muka rumah, duduk di rumah sambil cuci piring, sambil sesuatu, kita ingat dunia ini ada yang mengatur, dunia ini ada penguasanya, yalah. Maka saat kita memahami hal-hal yang bersifat itu, yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan kainat itu alam semesta ini, bermacam ragam ini, tanpa sadar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal hasilnya tuh. Amal kan ada? Amal ibadah jadi. Maka amal ibadah seperti itu tanpa sadar, Allah lamma nadani dengan kasih sayang, ya kan? Sebagaimana Nabi SAW tetap menghadapi kehidupan itu dengan senyum beliau. Pak, Bu, ibu bapak ini anak ada yang sampai 6-7 lah sudah. Di sini adalah rata-rata berapa orang sini anak? Nah, 3 lah. Nabi itu anaknya ada 7 orang. Ada 7 orang. 6 orang meninggal dunia sebelum beliau meninggal. 1 orang meninggal dunia 3 bulan setelah beliau wafat. Adakah yang pernah sini kematian anak 1 orang saja? Ya apa rasanya? Nabi itu 6 orang dewasa. Abdullah dewasa, baru kawin meninggal, 1 tahun kawin meninggal. Yang lainnya Zainab, Ruqayyah, istri Utsman bin Affan meninggal di hadapan di kehidupan. Berat sekali ujian Nabi, luar biasa. Apakah beliau dengan meninggal itu berhenti berdakwah? Apakah dengan meninggal itu berhenti menyampaikan kebaikan kepada orang lain? Apakah beliau berhenti berakhlak mulia di hadapan manusia? Tidak kan? Nah, inilah keagungan Rasulullah SAW. Nabi kita ini luar biasa. Karena itu bagaimana kita sekarang ini mengaplikasikan ibadah itu ialah bukan sekedar sholat saja, Allahu Akbar, bukan hanya mengaji Al-Quran saja, tapi mempraktekkan maksud daripada Al-Quran itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Di antaranya mengenal takdir Allah dalam kehidupan dunia ini. Yalah bagian daripada kepercayaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awalu fiha imanu billah, ya kan? Beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, apalagi wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, apalagi wal yaumil akhir, wal qadari khairun aw syarrun, baik dan buruk tentang takdir Allah. Bagaimana kita bisa melihat bagian takdir Allah dalam kehidupan ini? Maka apabila kita setiap mata kita membuka mata kita melihat adanya tirai-tirai takdir Allah dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Mengingat Allah itu apa kan Allah? Tadi dilanggar itu disuruh orang membaca la ilaha illallah berapa kali? La ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Itu apa? Boleh bagus saja, 1000 kali boleh, 2000 kali boleh, 70.000 kali bagus lagi kalau bisa. Cuma kadang-kadang ibu-ibu nih ya sibuk juga, kadang-kadang suami sibuk juga, sempat lah duduk baca itu. Mau juga duduk baca la ilaha illallah, habis sudah waktunya, yalah kelelahan. Tapi mulailah mentransendensikan diri. Itu dibaca juga seberapa kita bisa. Mulai duduk, kita mungkin duduk di muka rumah, duduk di rumah sambil cuci piring, sambil sesuatu, kita ingat dunia ini ada yang mengatur, dunia ini ada penguasanya, yalah. Maka saat kita memahami hal-hal yang bersifat itu, yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani disebut dengan kainat itu alam semesta ini, bermacam ragam ini, tanpa sadar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal hasilnya tuh. Amal kan ada? Amal ibadah jadi.
Maka amal ibadah seperti itu tanpa sadar dapat kita melaksanakan firman Tuhan. Wa idza qadaytumus shalah, bila engkau selesai mengerjakan salat, fazkurullah, ingatlah kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring. Jadi duduk dan berbaring kita ingat sudah, kenapa? Karena kita ingat begitu melihat alam semesta, kita ingat tentang takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan kita. Pernah lah pian-pian melihat diri sendiri, oh 70 tahun, ini sudah berapa? 50 lah kita, 50 tahun. 50 tahun ini kemarin aku sekolah di sini, tiba-tiba aku diam di sini, tiba-tiba ini istriku gitu kan. Tiba-tiba ini anakku gitu kan. Seolah-olah tidak terasa, tapi begitu yang ada ternyata. Subhanallah. Oh, itu temanku dulu mukanya begini, sekarang begini ya. Dulu tampan bener nih temanku ini, sekarang ya kelihatan tuanya saudara. Gitu kan. Oh, si laki-laki juga melihat teman, oh ini gitu kan. Subhanallah. Ketika kita merenung-renung seperti itu, tanpa sadar kita mengamalkan ayat Al-Qur'an itu, inna fil khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, waqtil laili wan nahar, la ayatin. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud Allah. Nah, enaklah beragama tuh. Sulitlah agama tuh. Sulitlah apa? Gampang ternyata, yalah. Gampang agama tuh mengingat Allah. Terserah mau yang mana, mau zikir lisan, mau 10.000 la ilaha illallah, silakan. Tidak salah dalam agama. Tapi kalau Bapak pingin saya mau zikir lisan itu sehari 100 kali atau 1000 kali, ya ada apa-apa, silakan. Lalu sisanya aku tambah duduk di muka rumah atau santai di suatu tempat, aku merenungkan tentang kejadian alam semesta ini, merenungkan tentang melihat semut, bagaimana semut bergerak satu sama lain. Di situ kita melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kita tanpa sadar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak kan agama ini? Yang tidak enak tuh kita, gitu kan? Kita yang sering mabuk, gitu kan? Kita sering mabuk dengan kehidupan. Ada. Nah serius tadi itulah. Dan berkisah dulu kita.